Satu persatu kaum 50% tersadarkan dari kebodohannya, dan bahkan sudah berani mengkritisi dengan keras junjungannya. Contohnya seperti di video yang akan saya tayangkan berikut ini. Langsung saja ke videonya. Pemimpin-pemimpin yang sialan itu kan berlomba Pemimpin. makan uang rakyat. Yang ini korupsi sekian juta, ini sekian miliar, ini sekian triliun. Berlomba, kayak berlomba masuk neraka, ya, berlomba masuk neraka. Yang ini 1 miliar, ini 2 miliar, ini 1 triliun, ini 5, ini nggak mau kalah 10 triliun, ya. Gunung langit pun kalau bisa dibok, langit kalau bisa dikorupsi itu langit, ya. Langit kalau bisa dikorupsi itu. Bunda Korla ya. Suruh minum air laut nggak bakal terminum. Langit, laut kalau bisa dikorupsi itu. Hawa nengok duit. Entah apa, kaya kurang kaya. Ya, gunung pun dibeli. Kok duitnya cukup. Ya, danau pun dikuasain. Itulah kelakuan. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, saat ini Jokowi memang sudah jadi bebek lumpuh. Waduh. Kegaduhan, keributan mengenai peretasan data tidak bisa diatasi. Tidak ada lagi waktu untuk dia untuk memoles diri, memoles citranya. Pak Lurah, waktumu sudah habis. Dan lihatlah, orang-orang yang selama ini menyanjungmu akan pergi meninggalkanmu. Dan gorong-gorong yang kau buat selama ini akan menjadi museum seperti lubang buaya. Anak cucumu akan dikenal sebagai bopeng demokrasi. Tapi terima kasih juga Jokowi, karena kau mengingatkan kami untuk tidak tertipu dengan wajah wong deso dalam memilih pemimpin. Beristirahatlah dengan tenang di Solo nanti ya Jokowi. Tapi sekali-sekali pergilah ke ibu kota Nusantara. Lihat-lihat nanti anakmu Gibran, kasihan dia sendirian di sana. Itu kan museum kebanggaanmu, ambisi terbesarmu. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi Demokrasi. Ada hodam doyan ngibul nggak? Buat Indah ID, yang namanya doyan ngibul itu bukan karena hodam, tapi karena kebiasaan. Kebiasaan aja. Makanya jangan suka selfie di gorong-gorong buat pencitraan. Yang nggak punya partai, tapi ngotot. Gue pikir tuh jadi elit partai itu harus orang pintar, orang cerdas. Nyatanya gue lihat-lihat dongok juga. Masa iya gak bisa ngebedain mana dicalonkan, mana mencalon. Anies Baswedan itu dicalonkan, bukan mencalonkan. Masa gitu aja lo nggak paham sih? Kenapa ya? Mau nanya juga, kenapa sih selalu Anies Baswedan dicalonkan? Karena Anies Baswedan dinilai itu mampu, punya elektabilitas yang bagus, punya kredibilitas yang luar biasa, punya integritas yang mumpuni, dan gue yakin itu nggak dipunyain oleh kader partai elu. Betul. Gitu aja kok repot lo, ngiri lu ya. Beda sekali dengan PSI, partai pemerkosa itu. Nyolong suara pula. Ya. Udah nyolong suara, perkosa perempuan anak orang, gitu kan gila itu. Banyak hal lah bercerita tentang Anies. Makanya saya katakan, siapapun dia, mau si penipu Grace Natali, mau si penipu, saya bingung menyandingkan siapa ratunya, antara Grace Natali atau Samara Mani. Tapi dua-duanya juara kembar aja lah dalam soal penipu itu. Dalam soal bicara Jakarta, kemarin dari PSI mengatakan lagi Jakarta tidak butuh Anies. Yang benar adalah Jakarta tidak butuh PSI, partai pemerkosa nyolong suara. Ini pidana loh bang. Siapa? Abang ngomong. Silahkan. Dan saya bisa mempindahkan akan mereka juga terhadap fitnah yang berkali-kali mereka lakukan. Grace Natali. Sebenarnya dia ingat kata-kata dia yang itu ingat, cuman karena dia butuh aja.
butuh pakai jilbab, butuh ngambil suara dengan politik identitas. Sebenarnya dia butuh. Gimana sih? Kalau orang udah sering minum air ludahnya sendiri, ya udah terbiasa. Seberapa pahit pun air ludahnya udah pasti diminum lagi sama dia. Iya, sumpah. Nasdem nilai Kaisang cocok pimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Buat partai Nasdem nih, orang-orang yang kayak gini nih, yang ada di barisan Nasdem, lebih keluarin aja dah. Nggak guna. Kan tujuannya mau menjilat nih, tapi malah membuka keburukan Mas Kaisang. Sholat Jumat itu khusus buat seluruh laki-laki, dan sholat Jumat itu ada dari zaman Nabi, itu ada. Enggak cuman pengen pilgub DKI Jakarta aja sholat Jumat. Sejatinya tuh sholat Jumat emang wajib. Ini jadi pertanyaan, emang kemarin-kemarin Mas Kaisang nggak sholat Jumat apa gimana? Apa sholat Jumatnya pas pengen nyalon di pilgub DKI Jakarta? Yang bener dong, ya. Ini namanya politik identitas nih. Kalau rajin sholat, atau pakai peci, dulu mah nggak masalah. Ya, cuman jangan kalah ada maunya doang. Gitu. Sholat ada maunya, ya kan? Jangan kayak gitu, ya. Bapaknya dulu pakai sorban kemana-mana, sekarang anaknya ngikutin nih. Saran gua, kalau ada gorong-gorong di DKI Jakarta, tutup-tutupin sebelum dimasukin. Ya kalau dimasukin nggak apa-apa sih, buru-buru cor, tapi Yap, nampaknya semakin ke sini Jokowi CS semakin dipermalukan oleh netizen, terutamanya adalah Grace Natali yang saya kira kemarin-kemarin dia begitu getol menyindir soal politik identitas. Pak Anies disematkan sebagai tokoh yang selalu memanfaatkan agama untuk dipolitisasi. Dan pada akhirnya yang melakukan adalah Grace Natali sendiri. Beliau terlihat belusukan di DKI Jakarta, bahkan tidak segan-segan memakai kerudung yang sebenarnya beliau berlatar belakang seorang Kristiani, tetapi karena persoalan beliau ingin mendapatkan simpati dari warga DKI Jakarta, sehingga rela untuk memakai kerudung. Nah, kemudian yang tak kalah menarik juga di video pertama tadi ada Bunda Korla ya. Kita tahu sendiri bahwa Bunda Korla ini orang yang begitu getol menyuarakan soal 02 kemarin-kemarin, dan kita patut bersyukur bahwa apa yang terjadi hari ini adalah mungkin sebuah keajaiban karena beliau sudah tersadarkan dari kebodohannya, dan apa yang menjadi pernyataan Bunda Korla ini saya kira sudah membuktikan semua bahwa saat ini para pejabat-pejabat tidak ada yang becus, hanya mampu bagi-bagi jabatan, berlomba-lomba untuk melakukan sebuah korupsi, dan rakyat dihiraukan begitu saja. Nasib rakyat saat ini semakin memburuk dengan bahan sembako naik, pajak semakin naik, dan kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan rakyat dibiarkan sengsara begitu saja. Saya kira hanya itu. Buat para netizen, tetaplah bersuara karena suara kalian sangat berharga bagi rakyat yang tertindas. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.